Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zihan Fitria dengan nomor NIM 2301316 dari program studi Sistem Telekomunikasi kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem dan klasifikasinya pada mata kuliah Sinyal dan Sistem yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih itu sistem? Sistem adalah suatu proses mengubah suatu sinyal menjadi sinyal lain. Secara matematis, sistem dapat dianggap sebagai fungsi yang menghubungkan input dengan output, di mana input diproses berdasarkan aturan atau karakteristik sistem tersebut untuk menghasilkan output. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai interkoneksi sistem. Di sini ada 3 interkoneksi sistem yang saya cantumkan, yaitu pertama seri, paralel, dan umpan balik. Untuk keterangannya sudah saya cantumkan di atas. Oke, kita ke pembahasan utama, yaitu sistem dan klasifikasinya. Berdasarkan sifatnya, sistem diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, linear dan non-linear. Sistem linear. Dalam sistem linear, hubungan antara input dan output mengikuti prinsip superposisi, yang berarti output untuk kombinasi input adalah jumlah dari output untuk masing-masing input. Misalnya, jika input xt dan x aksen t akan menghasilkan output yt dan y aksen t, maka kombinasi xt plus x aksen T akan menghasilkan output YT plus Y aksen T. Untuk sistem nonlinear, pada sistem nonlinear prinsip superposisi tidak berlaku. Hubungan input dan output lebih kompleks, dan perubahan input menghasilkan perubahan output yang tidak proporsional. Sebagai contoh, pada sistem Y sama dengan X pangkat 2, input yang lebih besar menyebabkan perubahan output yang lebih drastis karena efek kuadrannya. Pada nomor 2, yaitu ada tim invarian dan tim varying. Pada sistem tim invarian, hubungan antara input dan output tetap konsisten meskipun waktu digeser. Artinya, jika input xt menghasilkan output yt, maka input x T dikurangi T0 akan menghasilkan output YT dikurangi T0 tanpa perubahan lain selain pergeseran waktu. Pada sistem tim varying, karakteristik sistem berubah seiring waktu sehingga respon terhadap input bisa bervariasi tergantung pada waktu. Oke, yang nomor 3 ada kausal dan non-kausal. Sistem kausal ada sistem di mana output pada waktu tertentu hanya dipengaruhi oleh input pada waktu itu sendiri atau pada waktu sebelumnya, misalnya T-1 atau T-2, dan tidak tergantung pada input masa depan. Misalnya, pada sistem YT sama dengan XT ditambah XT-1, output pada waktu bergantung pada input saat itu xt dan input sebelumnya yaitu xt-1 yang sudah terjadi. Jika output bergantung pada input masa depan seperti xt plus 1, maka sistem tersebut tidak kausal atau non-kausal seperti karena memerlukan informasi yang belum terjadi. Ke nomor 4 yaitu dengan memori dan tanpa memori. Saya awali dengan yang tanpa memori. Sistem tanpa memori adalah sistem yang outputnya yang bergantung pada input saat ini tanpa memperhatikan input sebelumnya. Contohnya pada resistor, arus yang mengalir hanya bergantung pada tegangan yang diterapkan saat itu tanpa memori dari tegangan sebelumnya. Lalu untuk sistem dengan memori adalah sistem yang bergantung pada input saat ini dan input sebelumnya. Ini berarti outputnya dipengaruhi oleh informasi yang sudah terjadi. Contoh, sistem dengan memori adalah filter, di mana output tidak hanya bergantung pada output saat ini, tetapi juga dengan pada input sebelumnya. Seperti pada hubungan YT sama dengan 2XT dikurangi 0,7 XT-2. XT yaitu input saat ini dan X-2 yaitu input sebelumnya. Oke, untuk nomor 5 atau yang terakhir adalah stabil dan tidak stabil. Sistem stabil. Sebuah sistem dikatakan stabil jika outputnya tetap terbatas ketika input yang diberikan terbatas. Artinya, jika nilai input tidak melebihi batas tertentu, maka nilai output yang dihasilkan juga akan tetap dalam batas yang sama dan tidak akan melebihi tak terhingga. Lalu untuk sistem yang tidak stabil, sistem dikatakan tidak stabil jika outputnya bisa menjadi tidak terhingga meskipun input yang diberikan terbatas. Ini berarti meskipun nilai input terbatas, sistem bisa menghasilkan output yang terus berkembang tanpa batas, yang menunjukkan ketidakstabilan. Contoh, hubungan antara input dan output pada suatu sistem dinyatakan dengan yn sama dengan 2y, n dikurangi 1 ditambah xn. Nah, dalam contoh ini, meskipun input xn sama dengan 1 tetap terbatas, output yn terus berkembang dan menjadi semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak stabil karena outputnya meningkat tanpa batas meskipun inputnya terbatas. Oke, dari materi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.